Selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Lani dan Kak Danko. ya, senang sekali kita mau sama-sama beribadah pada pagi ini. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau pujikan satu lagu dari Terbit Matahari. Boleh sambil berdiri dan gerak ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi kita mau sama-sama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, biar kita semua semangat dalam memuji Tuhan, karena Tuhan sudah sungguh baik buat kehidupan kita. Sama-sama kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, selamat pagi Bapa. Kami mengucap syukur atas kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh bersama saat ini, rindu untuk memuji Tuhan. Kami rindu untuk bersekutu bersama, terlebih kami juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertai dalam ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini kita mau belajar sebuah tema, yaitu aku mau melakukan yang benar meskipun hal itu tidak kusukai. Nah, kadang di hidup kita harus melakukan yang benar, kadang yang diperintahkan Tuhan walaupun itu tidak kita suka. Kita mau belajar untuk tetap komitmen kepada Tuhan. Mengikut Yesus sudah menjadi keputusan kita. Kita mau pujikan sebuah lagu sebelum kita dengar firman Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ya, biar lagu ini menjadi peneguhan kita dalam hari-hari ke depan. Kita tetap mau ikut Tuhan, taat kepada Tuhan. Kita mau dengar
firman Tuhan, sebelumnya kita sama-sama mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan kami sudah boleh memuji Engkau. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan, berbicaralah kepada kami dan biarlah kami juga boleh menjadi pelaku atas firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat ketemu lagi dengan kakak pada minggu pagi ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, cerita berdasarkan firman Tuhan tadi, kita berdoa terlebih dahulu untuk membaca firman Tuhan dan mendengarkan renungan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena pada minggu yang baru ini, dalam bulan yang baru ini, kami boleh bersama-sama kembali melakukan kegiatan sekolah minggu walaupun melalui online. Ya Bapa dalam surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukakan pikiran dan hati kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya firman yang akan kami dengarkan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Bagi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan sempurnakan segala persiapan yang telah dilakukannya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, pada minggu pagi hari ini bacaannya diambil dari Kitab Yunus. Kitab Yunus pasal 1 ayat pertama sampai dengan yang terakhir, yaitu ayat yang ke-17. Kakak akan bacakan ya untuk adik-adik semua. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergi ke Niniwe, kota yang besar itu. Berseluruh terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritakanlah kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakah engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora."
Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan jangan Engkau tangguhkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan kurban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikarkan nasar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan, itu firman Tuhan yang menjadi dasar renungan dalam cerita pada minggu hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dan melakukan di dalam hidupnya. Haleluya. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, Andre sekarang duduk di kelas 6. Dia sangat senang. Sudah 2 bulan dia duduk di kelas 6. Walaupun Andre merasa bahwa ada yang berbeda selama ini. Dulu waktu kelas 4, dia pergi ke sekolah bertemu dengan teman-teman. Tapi sekarang dia melakukan kegiatan tersebut, bersekolah tersebut melalui pembelajaran jarak jauh. Orang mengatakannya online. Mula-mula Andre nggak suka, nggak ketemu teman, nggak ketemu guru, nggak bisa candain teman, nggak bisa jajan dan sebagainya. Tapi lama-kelamaan dia senang juga. Dia menikmati pembelajaran jarak jauh, walaupun dalam hatinya, kapan ya saya bertemu dengan teman-teman. Dia sudah membiasakan diri belajar melalui online, entah melalui Zoom, melalui YouTube yang disiapkan oleh gurunya di sekolah. Tapi walaupun begitu, ada satu hal yang dia nggak senang. Dia tidak suka melakukannya itu. Yaitu kalau gurunya minta dia mengenakan seragam. Dia pikir, ngapain pakai seragamnya? Orang nggak belajar di sekolah. Ya, udahlah pakai pakaian bebas. Tetapi gurunya bilang, pokoknya kalau ibu bilang besok pakai seragam, ya pakai seragam. Nah, adik-adik Andre menuruti, tapi cuma sepotong karena dia merasa nggak suka pakai seragam itu. Jadi dia bilang, ibu guru kan nggak ngelihat bawahan saya pakai apa. Jadi saya pakai seragam, ya bajunya aja, baju atasnya. Dan itu dia lakukan terus-menerus. Kenapa dia melakukan terus-menerus hanya memakai baju seragam atasnya? Karena selama ini gurunya nggak pernah kemudian suruh melakukan apa. Yang kelihatan di foto, yang kelihatan di Zoom, ya cuman baju atasnya. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, satu saat sesudah hari ulang tahun kemerdekaan tanggal 17 Agustus yang kita rayakan bulan kemarin itu, Andre dikasih tahu sama gurunya, anak-anak besok kita belajar melalui Zoom lagi ya, pakai pakaian seragam, bajunya dan celananya juga. Pokoknya pakai pakaian seragam lengkap. Lalu Andre bilang, paling juga nanti yang kelihatan bajunya, jadi nggak usah lah.
Nah, tibalah hari ketika mereka mulai pembelajaran jarak jauh menggunakan Zoom. Gurunya menyapa, "Selamat pagi anak-anak, terima kasih. Oh, sekarang sudah siap semuanya ya." Nah, sebelum pelajaran ini dimulai, karena kemarin itu 17 Agustus, kita akan foto bersama. Mari kita foto bersama, tapi foto bersamanya tidak duduk, tapi berdiri. Begitu gurunya mengatakan fotonya berdiri bersama-sama, Andre kaget. Aduh, saya nggak pakai celana seragam. Yang saya pakai ini celana tidur, piyama. Di tengah ketakutannya, di tengah, aduh, saya tidak melakukan itu. Gurunya berkata, "Ayo semuanya berdiri, ayo. Andre, kenapa kamu tidak berdiri? Ayo kita menunggu Andre." Kalau Andre tidak berdiri, fotonya tidak jadi. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, lalu Andre dengan terbata-bata mengatakan, "Maaf Bu, saya pakai seragam cuman bajunya, celananya saya nggak pakai." Waduh, ibu gurunya berkata, "Anak-anak, karena temanmu tidak pakai seragam lengkap, hari ini foto bersamanya tidak jadi, lain kali saja." Nah, anak-anakku yang di dalam kasih Tuhan, apa yang menjadi cerita tadi itu, Andre tidak suka melakukan sesuatu karena menurut dia itu gak ada gunanya. Toh, yang difoto cuman bajunya. Dan Anda tidak menyukai sebenarnya pakai seragam juga. Itu juga sebenarnya yang terjadi ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus diminta oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Karena kota Niniwe itu orang-orangnya berbuat jahat kepada Tuhan. Nabi Yunus diminta oleh Tuhan pergi ke sana untuk memberitakan kalau tidak bertobat, kota Niniwe itu akan dihancurkan. Yunus gak mau. Dia gak suka. Sama seperti ke Andre. Gak suka lah. Lalu dia pergi. Adik-adik, bukan ke Niniwe tapi ke Tarsis. Naik perahu. Dia membayar sejumlah ongkos dan dia pergi. Dan Tuhan tahu tindakan dari Yunus ini. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Adik-adik, Yunus tidak dihukum oleh Tuhan sekaligus, tapi Yunus diingatkan oleh Tuhan bahwa kamu itu saya minta pergi ke Niniwe. Kok kamu perginya ke Tarsis? Dan Tuhan menghukum itu melalui peristiwa di mana laut itu bergelora dan laut itu kemudian di sana ada ombak yang sangat besar sampai perahu yang ditumpangi, kapal yang ditumpangi oleh Yunus ini kemudian terombang-ambing. Tapi Yunus malah tidur. Orang-orang pada ketakutan, orang-orang membuang kemudian muatan-muatan dari kapal itu. Yunus sementara itu tidur sampai dia dibangunkan. Lalu kemudian Yunus mengaku bahwa sebenarnya dia memang tidak taat kepada Tuhan. Dia tidak mau melakukan pekerjaan yang dia tidak sukai ke Niniwe itu. Laut tetap bergelora. Kapal yang ditumpangi oleh Yunus itu tetap kemudian di sana terombang-ambing. Mereka sudah membuang barang-barang, mereka mendayung sekuat tenaga, tapi tetap kapal itu kemudian terombang-ambing. Laut itu tidak tenang, tetap bergelora. Sambil akhirnya mereka membuang undi dan Yunus kemudian di sana yang kena. Yunus lalu kemudian dibuang ke laut. Sebab mereka berpikir
ada orang yang berbuat salah, ada orang yang kemudian melakukan sesuatu, mengakibatkan semuanya menderita. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, Yunus sekali lagi tidak taat kepada Tuhan. Yunus tidak taat kepada Tuhan karena dia tidak suka akan pekerjaan yang Tuhan katakan itu pada waktu itu. Untuk pergi ke kota Niniwe supaya kota itu bertobat. Supaya memberitakan bahwa Tuhan akan menghukum kota itu kalau tidak bertobat. Sama seperti Andri. Cuman Andri tentu tidak sesuatu yang sangat besar seperti Yunus itu. Dia gak suka juga pakai seragam. Dan ketika dia melakukan seperti itu, sebenarnya dia tidak taat. Dia juga kemudian merugikan teman-temannya. Ada yang dikasih dalam Tuhan. Mungkin kamu berkata, ya Kak, saya mah suka semuanya. Nggak ada yang nggak suka. Benar, kamu suka semuanya. Betul, kamu taat. Kakak akan cerita satu cerita yang pendek ya. Dulu kakak waktu seumur kamu tuh kelas 6 sampai dengan SMP gitu ya. Dari kelas 5, kelas 6 nggak suka tuh sayuran. Nggak suka bayam, nggak suka kangkung. Pokoknya sayur-sayuran tuh nggak suka. Mama kakak ngebujuk, ayo makan sayur ini bagus loh. Tapi kakak tetap gak suka. Jangan dicontoh ya. Ternyata akibatnya kakak kekurangan vitamin sesudah seumur seperti ini. Kenapa? Kakak tidak taat. Kakak gak suka sama sayuran pada waktu itu. Akibatnya bukan dirasakan oleh orang lain, tapi ternyata oleh tubuh kakak sendiri. Nah, mungkin kamu gak suka karena menurut kamu itu tidak berguna. Sama seperti Andre. Ngapain pakai seragam lengkap? Toh, kalau di Zoom juga yang kelihatan kemudian cuman bajunya. Ingat, pasti ada maksud tertentu dari guru ketika meminta sesuatu. Walaupun kamu tidak suka. Di rumah juga seperti itu. Kadang-kadang kita nggak suka diperintah oleh orang tua, oleh kakak kita. Pasti ada maksudnya. Sama seperti Yunus. Ketika Tuhan memerintahkan pergi ke kota Niniwe, Tuhan punya maksud tertentu. Bukan untuk membinasakan kota Niniwe itu, tetapi supaya bertobat dan kembali kepada Tuhan. Nah adik-adik, oleh sebab itu, periksa dalam diri kamu. Apa sih yang gak suka ya? Apa sih yang saya gak taat? Apa sih saya gak suka dalam kehidupan ini? Rubah itu. Karena pasti ada sesuatu di balik itu. Apalagi kalau nggak sukanya itu karena tidak sesuai dengan hati kita ya, diperintah gitu. Nggak suka dengan kesenangan kita seperti kakak tadi, nggak suka dengan sayur. Akibatnya diri sendiri yang akan menanggungnya. Nah, oleh sebab itu mulai minggu ini kakak minta adik-adik belajar seperti Yunus yang tidak taat tapi kembali taat kepada Tuhan. Dia menyebarkan kemudian tentang pertobatan di kota Niniwe. Kita belajar juga dari Andre yang tidak taat dan mengakibatkan kemudian teman-temannya tidak dipotoi, sederhana nggak dipotong, tapi kan kasihan, mereka sudah siap semua. Belajar juga taat supaya kemudian kita bisa melakukan sesuatu. Ketaatan yang sederhana, walaupun gak suka, ya pakai masker gitu ya. Kakak gak pakai masker karena sendiri. Kalau kamu keluar, kalau kamu kemana-mana pakai masker. Walaupun mungkin kita gak suka. Belajar untuk taat, belajar untuk suka. Walaupun kita sebenarnya gak suka terhadap sesuatu. Belajar, karena ada sesuatu pasti di balik itu. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau sudah menyampaikan dan memberitakan firman melalui hamba-Mu. Biarlah dalam masa kami masih kanak-kanak ini, kami belajar taat, kami belajar menyukai segala sesuatu yang
sebenarnya kami tidak suka. Sebab ya Bapa, ketika kami tidak suka dan tidak taat, Tuhan ajar kami untuk taat. Ketika kami tidak suka, ajar Tuhan juga untuk melihat bahwa di balik itu ada hal yang berguna bagi kami. Bagi kehidupan kami, ada sesuatu yang indah dalam rencanamu. Kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah memberikan segala sesuatu. Kami berdoa untuk orang tua anak-anak kami ini. Tuhan berkati juga mereka dengan berkat yang berkelimpahan. Kami berdoa juga untuk pandemi COVID ini ya Bapak. Kalau boleh segera berakhir, supaya kami dapat bertemu dengan teman-teman kami di sekolah minggu secara offline. Kami menyerahkan kesehatan anak-anak kami. Kami menyerahkan juga kesehatan bangsa dan negara kami. Ya Bapa, dalam surga kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini dan hari selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Kakak mau ingatkan untuk kita juga memberikan persembahan buat Tuhan. Kalian bisa memasukkan persembahan ke dalam kotak yang ada di dekat kantor gereja, atau minta tolong papa mama untuk transfer persembahan ke rekening gereja. Oh ya, kita juga bisa transfer persembahan langsung lewat handphone. Kalian bisa minta tolong papa mama untuk scan QR code gereja dari aplikasi mobil banking atau dompet elektronik seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan lainnya. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau akhiri ibadah sekolah minggu pagi ini. Sebelumnya kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Halo anak-anak, hari ini sekolah minggu sudah akan berakhir. Ingatlah, tetap menjadi berkat. Jangan lupa berdoa, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Mari berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selamanya. Amin.